Baik, pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Tentunya informasi yang akan kami sampaikan pada malam hari ini bukan untuk menakut-nakuti Anda ataupun membuat Anda menghindari mengkonsumsi daging hewan ternak ataupun juga daging sapi yang memang saat ini kita tahu banyak juga yang terjangkit penyakit mulut dan kuku. Tapi kita akan sama-sama waspada dan juga kita sama-sama bisa menindaklanjuti apa yang harus kita lakukan. Nah, ini mungkin Pak Elpi bisa berikan pandangan juga. Masyarakat banyak bertanya-tanya hingga saat ini masih khawatir aman nggak akhirnya untuk bisa mengkonsumsi daging sapi ini, Pak Elpi? Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi daging sapi ya, atau ini kan PMK ini mengenai pada hewan yang berkuku ganda istilahnya ya, kambing, domba, sapi, ya, babi gitu ya. Nah, kalau ternaknya jelas-jelas sehat ya, saat diperah, saat dipotong, tentu dagingnya ya baik segar, susu juga olahan ya, itu aman. Ya. Katakanlah dari ternak yang berasal dari daerah yang terpapar ya, terinfeksi. Sekarang misalnya Jawa Timur ya, atau kabupaten apa. Selama ternaknya sehat ya, itu pun produknya sehat selama ditanganinya juga benar ya. Good handling practice ya. Nah, apalagi orang Indonesia ini kan masaknya jarang seperti orang luar negeri yang rare ya. Kalau tidak direbus, digoreng ya. Itu sudah benar sebenarnya ya. Termasuk susu tentu harus dipasteurisasi dulu atau UHT. Nah, apalagi yang sudah diolah secara industri ya, itu kan sudah disterilisasi, ya, sterilisasi komersial ya, sosis, bakso, apalagi yang dikeringkan, ya, abon, dendeng, daging pun selama direbus suhu dalamnya itu 70 derajat 30 menit itu aman. Jeroan pun asal direbus ya, 30 menit minimal itu aman. Ya. Nah, katakanlah ada sapi ini kan virus itu masuk baru menimbulkan gejala klinis kelihatan gitu ya, sakit itu antara 1 sampai 14 hari kan. Nah, katakanlah sudah masuk virusnya tapi belum ketahuan, kelihatan clinical sign-nya, tanda klinisnya. Keburu dipotong misalnya. Nah, asal tadi dagingnya, nah ini juga penting dipotong itu di RPH, ini juga penting. Sekarang ada kemarin saya lihat ada berita RPH ditutup. Nah, sebaiknya pemerintah menunjuk RPH tertentu untuk pemotongan. Karena kalau di RPH itu prosedur pemotongannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang tadi ya, good slaughtering practice, ya, cara teknik pemotongan yang baik. Misalnya di istilahnya bahasa Inggrisnya di bone ya, diambil tulangnya dan kelenjar-kelenjar pertahanannya, limfoglandulanya diambil. Karena kan si virus ini nanti bisa bertahan di sumsum tulang, di kelenjar pertahanan kan. Nah, kalau itu sudah dihilangkan ya, dan di susu ya, katakanlah tadi ada yang terjangkit tadi dagingnya sudah terlanjur dipotong, belum kelihatan sakit tapi sudah terpotong. Nah, selama tadi diproses, jadi misalnya jeroan ya direbus ya, tentu rebus ya 100 derajat ya. Di bagian tubuh apapun ya, di bagian badan sapi apapun ya, Pak. Iya, daging juga demikian, susu yang pasteurisasi yang namanya HTST ya, high temperature short time, 72-75 derajat Celcius 15 detik, atau UHT ya, sterilisasi 132-140 1 sampai 4 detik itu aman. Jadi saya dengar kemarin ya, mungkin karena awal agak heboh ya, agak hektik sehingga truk susu yang membawa susu UHT kotak mau ke Bali ditahan dulu misalnya di Ketapang, itu wajar. Tapi sekarang secara ilmiah itu aman. Ya, artinya kalaupun seandainya tadi ada yang keburu dipotong ya, itu akan mati. Apalagi kalau hewannya sehat ya, tidak terjangkit. Jadi tidak usah khawatir masyarakat ya. Apalagi yang sudah tadi lewat industri ya, sterilisasi komersial ya, yang dikemas itu semua pasti aman ya, Pak Epi ya. Jadi tidak usah takut. Tidak usah takut. Baik, Pak Epi. Nah, ini juga saya akan menyoroti bahwa saya sudah melihat ini 9 langkah yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Nah, ini di poin ketiga adalah pemusnahan ternak yang positif PMK secara terbatas. Kalau dari segi ilmiahnya sebenarnya hewan-hewan yang sudah terjangkit PMK ini lebih baik sebaiknya dimusnahkan atau memang disembuhkan, Pak Epi? Ya, memang mayoritas ya, kebanyakan termasuk di luar negeri yang terjangkit, di Inggris tahun 2001, di Jepang 2010, kebetulan saya sedang di Jepang saat itu pemerintahnya mengambil kebijakan, terutama yang tadi sudah jelas sakit, stamping out ya. Jadi dimatikan ya, di Inggris itu dibakar, diinsinerasi ya,
kalau di Jepang dikuburkan dengan desinfektan. Nah, tapi peternaknya diberi kompensasi. Baik. Karena itu kan bukan kesalahan peternak, gitu ya. Adanya kasus ini tadi Bu Direktur mengatakan ada beberapa kemungkinan. Memang studi epidemiologi harus dilakukan supaya sampai ketahuan nih. Seperti tadi Bu Direktur mengatakan dari sisa makanan pesawat itu hasil studi epidemiologi di Inggris 2001. Di Indonesia? Nah, di Indonesia belum tahu karena tadi kan ini masih baru, belum ada studi. Jadi di Inggris itu sisa makanan dari pesawat Asia, asal Asia diberikan ke babi. Harusnya kan dimusnahkan itu, dibakar. Ada yang nakal lah. Nah, terbukti dari studi epidemiologinya, strain si virus PMK-nya ini strain Asia. Akhirnya ketahuan, ditelusuri. Itulah studi epidemiologi seperti itu. Nah, di kita kan tadi belum dilakukan. Jadi, sehingga baru kemungkinan. Baik. Ya, root of infectionnya kita belum tahu.